Nah, kita kemarin telah mempelajari apa itu afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen serta pengetahuan konsumen dan keterlibatan, maka di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang perhatian dan pemahaman konsumen. Jadi sebagai seorang pemasar, kita harus bisa menarik perhatian konsumen dan juga memberikan pemahaman terhadap konsumen perihal produk yang akan kita pasarkan. Jadi untuk menarik perhatian mereka, hal apa saja sih yang berpengaruh dan untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap suatu produk kepada seorang konsumen itu harus bagaimana dan faktor apa saja yang akan mempengaruhi, itu kita akan bahas malam hari ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena sebentar lagi juga akan mendekati UTS. Pemasaran di era revolusi industri 4.0 atau sekarang juga ada industri 5.0 merupakan kombinasi antara seni dan ilmu dengan teori yang berakar kuat pada kombinasi antara aspek psikologi, ekonomi, dan studi tentang perilaku manusia. Jadi wawasan ilmiah terhadap ketiga aspek tersebut dapat membantu pemasar untuk merancang strategi yang tepat di dalam pemasaran barang dan jasa. Jadi untuk memasarkan suatu barang dan jasa, kita harus memahami tentang aspek psikologi, aspek ekonomi, dan studi tentang perilaku manusia. Jadi aspek psikologi kemarin meliputi 3, yaitu aspek yang pertama, yang berhubungan dengan aspek psikologi, yang pertama adalah Afeksi. Yang kedua, Kognisi. Yang ketiga, behavior atau perilaku. Jadi kombinasi antara aspek psikologi, ekonomi, dan studi tentang perilaku manusia itu harus benar-benar dipahami untuk memasarkan atau untuk pemasaran di era revolusi industri 4.0. Wawasan ilmiah terhadap ketiga aspek tersebut dapat membantu pemasar untuk merancang strategi yang tepat di dalam pemasaran barang dan jasa. Teori perilaku konsumen membahas tentang masalah-masalah penting seperti sikap konsumen dalam membeli barang dan jasa, baik sebagai individu, sebagai konsumen dalam membeli barang dan jasa dalam kelompok, peran emosi dalam keputusan pembelian, dan sikap konsumen pasca pembelian. Memahami masalah-masalah tersebut dapat meningkatkan keefektifan kegiatan pemasaran dan dampak langsungnya pada konsumen. Next. Perhatian dan pemahaman konsumen sebagai proses kognisi. Jadi perhatian dan pemahaman konsumen itu merupakan salah satu faktor kognisi. Pengolahan informasi dan persepsi konsumen merupakan suatu tahapan pada proses kognisi yang dilalui oleh konsumen. Hal tersebut dimulai dari semua stimulus diterima hingga stimulus tersebut dimasukkan ke dalam memori dan dapat dipergunakan kembali untuk memberikan persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk. Proses informasi tercipta pada saat produsen memberikan suatu stimulus berupa pemaparan atau exposure. Bila pemaparan tersebut menarik minat konsumen, maka konsumen akan memperhatikan. Bila konsumen ingin menafsirkan stimulus tersebut, maka konsumen akan masuk pada tahap pemahaman, dilanjutkan dengan tahap penerimaan dan kemudian retensi. Nah, untuk menarik perhatian dan pemahaman konsumen, terlebih dahulu harus ada yang namanya pemberian informasi. Pemberian informasi berarti dari pihak yang memberikan informasi tentang produk dan jasa adalah pihak
Jual. Pihak penjual atau pihak pemasar. Jadi sebagai seorang pihak pemasar, kita memberikan informasi kepada konsumen. Apabila konsumen tersebut berminat, maka dia akan memberikan perhatian terhadap informasi yang kita perlukan. Informasi tersebut setelah diterima akan diolah. Apabila mereka benar-benar berminat untuk atau memberikan minat yang tinggi terhadap produk barang dan jasa yang kita pasarkan, maka informasi tersebut akan diolah dari perhatian menjadi bentuk pemahaman. Setelah mereka memahami produk yang kita pasarkan, maka akan masuk ke dalam proses penerimaan dan retensi. Pemaparan atau exposure adalah kegiatan yang dilaksanakan para penjual untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen tentang bagaimana suatu barang atau produk yang ditawarkan dapat tersampaikan dengan baik ke konsumen. Suatu pemaparan merupakan hal penting sebagai proses interpretasi konsumen, karena tanpa pemaparan tidak akan ada proses pengelolaan sehingga pemasar tidak berhasil mempengaruhi perilaku calon konsumen untuk dapat membeli produk mereka. Jadi pemaparan atau pemberian informasi atau stimulus atau exposure kepada konsumen itu penting. Dari itu kalau kalian bertindak sebagai pelaku pemasar, harus bisa memberikan informasi atau memaparkan informasi terkait produk yang akan kalian jual atau kalian pasarkan. Nah, paparan atau informasi pemasaran itu dibedakan menjadi 3 menurut Peter dan Olson di tahun 2010. Jadi ada paparan sengaja. Paparan sengaja yaitu stimulus atau pemberian informasi yang secara sengaja dicari oleh konsumen. Misal Eka Damayanti perlu untuk membeli sebuah handphone. Maka dengan sengaja dia akan mendatangi sebuah konter handphone, menanyakan informasi terkait handphone terbaru dengan spek yang diperlukan. Dia mengumpulkan informasi sehingga pemaparan yang diberikan oleh pemasar atau oleh produsen atau oleh penjual itu merupakan paparan sengaja. Karena dengan sengaja konsumen meminta informasi kepada pemasar. Ada juga paparan kebetulan. Kalau paparan sengaja kan disengaja oleh konsumen karena ingin mencari informasi tentang produk dan jasa. Kalau paparan kebetulan, jadi paparan kebetulan itu beberapa konsumen biasanya mendapatkan informasi terhadap suatu produk itu secara acak atau secara kebetulan. Paparan kebetulan. Jadi misal, Mas Rijeka Abdul Agung lagi jalan-jalan ke Marina. Nggak sengaja dia itu tertarik tentang informasi yang disampaikan oleh beberapa sales yang ada di sana terkait handphone terbaru. Nah, paparan yang diterima oleh Mas Rijeka ini namanya paparan kebetulan, karena sebenarnya dia ke Marina itu tidak sedang mencari handphone, atau dia pergi ke Marina Plaza itu sebenarnya hanya mengantar teman. Tetapi karena teman tersebut misalnya membeli sebuah handphone dan mendapatkan informasi tentang produk handphone tersebut, akhirnya secara tidak sengaja atau secara kebetulan Mas Rijeka juga mendapatkan informasi yang sama atau paparan yang sama dari temannya, padahal dia tidak secara sengaja untuk mendapatkan informasi tersebut. Sampai sini paham? Ada juga paparan selektif. Jadi karena saat ini terlalu banyak jumlah informasi yang disampaikan oleh tim pemasar, kalau kalian sekarang memiliki media sosial, banyak artis selebgram atau seleb TikTok atau YouTuber secara besar-besaran memberikan informasi tentang suatu produk, yaitu melalui endorsement.
Mereka banyak memaparkan produk, ada yang menjadi brand ambasadornya Scarlett, ada yang menjadi brand ambasadornya Westlife, ada yang menjadi brand ambasador make up lain-lain. Begitu banyak informasi tentang per make upan dan skincarean ini yang diterima oleh konsumen. Pada akhirnya konsumen memilih atau selektif terhadap paparan atau terhadap informasi yang disampaikan oleh para pemasar ini. Dia hanya akan mendengarkan atau mencari tahu tentang informasi yang benar-benar dibutuhkan. Kalau kita lihat di lampu merah itu ya biasanya juga kan ada orang ngasih brosur. Karena terlalu sering kasih brosur, akhirnya kalian sering nggak baca brosurnya? Atau cuma diterima aja terus dibuang? Diterima, dibuang. Diterima dibuang. Kecuali kalian memang benar-benar ingin membeli produk yang dipasarkan. Misalnya brosur rumah. Ketika dibagikan kalian perlu, ya kalian akan baca dulu. Tapi kalau kalian dibagikan brosur, nggak kalian baca, tapi kalian buang karena kalian merasa tidak ada relevansi dengan informasi yang kalian perlukan, maka masuknya ke paparan selektif. Jadi paparan selektif itu benar-benar memilih exposure mana atau paparan mana yang ingin dicari tahu oleh konsumen. Sampai sini paham perbedaan antara paparan sengaja, paparan kebetulan, dan paparan selektif? Paham, Bu. Paham ya? Antara paparan sengaja, paparan kebetulan, dan paparan selektif. Paham? Dapat dipahami? Ya, Bu, paham. Oke. Next. Perhatian. Nah, perhatian yaitu ketika konsumen dihadapkan pada informasi pemasaran, baik secara tidak sengaja maupun disengaja oleh mereka sendiri, proses interpretasi perhatian dan pemahaman dimulai. Jadi, ketika konsumen diberikan informasi oleh tim pemasar, baik dengan secara sengaja maupun tidak sengaja, maka akan terjadi yang namanya proses interpretasi. Kemarin kalau kita lihat ada di bagian kognisi, dalam memutuskan untuk membeli suatu produk, ada proses pertama yaitu interpretasi. Apa kemarin interpretasi? Tahapan pertama yaitu interpretasi. Ada yang masih ingat materinya? Siapa ini? Di bagian kognisi, kemarin ada dalam membeli suatu produk barang dan jasa, ada namanya proses interpretasi. Konsumen membutuhkan informasi dan melibatkan proses kognitif. Interpretasi berarti pengumpulan tahap pertama tentang pengambilan keputusan konsumen. Sebelum mengambil keputusan untuk membeli produk, barang, dan jasa, ada tahapan pertama yaitu interpretasi, yaitu tahap pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi barang dan jasa. Jadi ketika konsumen itu diberikan suatu informasi, maka proses interpretasi ini sudah berjalan. Ya. Proses interpretasi sudah berjalan sebelum masuk ke proses integrasi atau pencarian alternatif. Jadi ketika konsumen diberikan informasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu akan masuk ke dalam proses interpretasi. Nah,
Perhatian yang dilakukan secara sengaja atau voluntary attention, yaitu terjadi ketika konsumen secara aktif mencari informasi yang mempunyai relevansi pribadi. Persepsi selektif terjadi ketika konsumen melakukan voluntary attention. Sedangkan perhatian tidak sengaja yaitu terjadi ketika konsumen dipaparkan sesuatu yang menarik, mengejutkan, menantang, atau sesuatu yang tidak diperkirakan yang tidak ada relevansinya dengan tujuan atau kepentingan konsumen. Stimulus dengan ciri-ciri di atas akan secara otomatis mendapat tanggapan konsumen. Jadi, ketika proses pemasaran suatu produk barang dan jasa akan muncul yang namanya dua perhatian dari konsumen. Perhatian yang dilakukan secara sengaja dan perhatian tidak sengaja. Kalau perhatian yang dilakukan secara sengaja berarti ada hubungannya dengan paparan ini paparan sengaja. paparan disengaja. Jadi kan paparan tadi ada 3, paparan sengaja, paparan kebetulan, dan paparan selektif. Pada saat memberikan paparan akan ada yang namanya perhatian dari konsumen. Kalau kalian memerlukan informasi tentang suatu produk, barang, dan jasa, artinya kalian kan akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh sales atau pemasarnya kan. Nah, terhadap paparan sengaja itu, kalian akan muncul yang namanya perhatian yang dilakukan secara sengaja, yaitu perhatian yang ada hubungannya dengan relevansi pribadi. Relevansi pribadi misalnya itu tadi, Mbak Eka Damayanti memang memerlukan handphone saat ini, maka dari itu dia akan memberikan perhatian yang secara disengaja terhadap informasi apapun sehubungan dengan handphone yang disampaikan oleh pemapar atau pemasar. Selanjutnya ada perhatian tidak disengaja. Perhatian tidak disengaja ini biasanya muncul iklan atau pemasaran yang mungkin sebelumnya yang sebelumnya itu tidak ada dalam relevansi pribadi orang tersebut, tetapi ketika dalam memberikan informasi yang dipaparkan atau informasi yang diberikan itu mengejutkan dan menantang, sehingga memunculkan rasa keingintahuan pada diri konsumen. Contoh, misalnya kita datang ke pameran di suatu mall. Ada kan biasanya kita itu nggak perlu banget barang tersebut, tetapi ada sales yang dengan gencar-gencarnya itu memberikan informasi tentang produk dan jasa. Akhirnya karena rasa keingintahuan kita memberikan perhatian kita terhadap produk barang dan jasa tersebut. Contoh, kalau kalian jalan-jalan ke, jangan mall deh, biasanya orangnya itu jualnya nggak di mall, soalnya jalan-jalan ke ini pasar pagi. Pernah nggak sih kalian lihat orang yang jual ini loh, antena TV dulu tuh ya? Ya kan? Antena TV yang kalau dicolokin TV-nya langsung bersih, yang TV bersemut langsung bersih, itu kan hal-hal yang mengejutkan yang dilakukan oleh tim pemasar kan? Kita kan sebenarnya pergi ke pasar pagi bukan ingin membeli antena, tetapi karena informasi yang diberikan tersebut cukup menarik perhatian, cukup mengejutkan, cukup memberikan tantangan, cukup menimbulkan rasa ingin tahu kita, makanya kita akan memberikan perhatian secara tidak langsung, secara tidak sengaja. Jadi kita akhirnya beloklah ke tukang jual antena tuh, memberikan perhatian kita, masa sih antena sekecil itu bisa? Akhirnya apa? Akhirnya kalau stimulus kita setelah tahap interpretasi, terus integrasi, dan kita memiliki rasa keingintahuan, akhirnya informasi tersebut masuk ke dalam tahap penerimaan, kita akhirnya membeli produk yang dipasarkan tersebut. Akhirnya yang niatnya ke pasar pagi nggak beli antena, pulang-pulang beli antena. Itu karena adanya perhatian tidak sengaja yang kita terima atau yang kita berikan terhadap para pemasar yang melakukan pemaparan. Berarti kalau perhatian tidak sengaja sehubungan dengan paparan apa? Kebetulan.
Paparan Kebetulan. kebetulan. Paparan kebetulan dan paparan selektif juga bisa. Karena kalau paparan selektif berarti maksudnya ke perhatian yang dilakukan secara sengaja. Karena di paparan selektif itu ada hubungannya dengan relevansi pribadi. Pas kita mau cari rumah, kita kan mencari informasi tentang rumah. Tetapi informasinya hanya ditujukan misalnya rumah yang memiliki tipe 36 dengan harga sekian. Tuh. Itu perhatiannya dilakukan secara sengaja, tetapi persepsinya dilakukan secara selektif. Paham ya? Berarti antara paparan kebetulan dan paparan selektif di sini sudah mulai cukup dipahami tentang perbedaannya? Ya, Bu. Sudah? Oke. Kalau sudah, next. Tidak semua stimulus, tidak semua exposure, tidak semua informasi yang diberikan, yang dipaparkan dan diterima konsumen akan memperoleh perhatian dan berlanjut dengan pengolahan stimulus tersebut. Hal ini terjadi karena konsumen mempunyai keterbatasan kognitif untuk mengolah semua informasi yang diterima. Oleh karena itu, konsumen menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan diperhatikan dan akan diproses lebih lanjut yang namanya perceptual selection atau persepsi selektif. Jadi faktor yang mempengaruhi perceptual selection. Karena kita sebagai manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah informasi, akhirnya kita akan memilih informasi mana yang memang benar-benar kita butuhkan dan informasi mana yang tidak kita butuhkan. Jadi tidak semua informasi yang kalian berikan sebagai tim pemasar itu akan menarik perhatian konsumen yang berakhir dengan pembelian produk dan jasa. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi selektif ini? Ada dari faktor pribadi. Yang pertama, motivasi dan kebutuhan konsumen. Karena kebutuhan masing-masing konsumen dan motivasi konsumen untuk membeli produk dan jasa berbeda-beda, akhirnya tidak semua stimulus yang masuk ke kalian itu bisa kalian terima. Mungkin kalian akan memperhatikan, tetapi dari perhatian tersebut tidak akan berlanjut kepada pemahaman dan tidak akan berlanjut pada proses pembelian. Contoh seperti tadi Mas Rijeka, waktu jalan-jalan mau nganter temennya beli handphone, secara tidak sengaja atau secara kebetulan dia juga mendapatkan paparan secara kebetulan. Nah, akhirnya tidak sengaja juga memberikan perhatiannya. Karena kebutuhan teman Mas Rijeka dan Mas Rijeka ini berbeda, motivasi untuk membeli barang pun juga berbeda. Akhirnya, biarpun sama-sama memperoleh informasi tentang handphone, teman Mas Rijeka membeli, Mas Rijeka apakah sudah pasti membeli? Tidak. Tidak, karena motivasi dan kebutuhannya berbeda. Kalau temannya memang butuh handphone, makanya secara sengaja minta diantarkan ke counter handphone untuk mencari informasi tentang handphone yang diperlukan. Kalau Mas Rijeka sama-sama mendapatkan informasi, tetapi motivasi dan kebutuhannya berbeda. Dia tidak sedang membutuhkan handphone. Jadi apapun informasi tentang handphone yang dia dapat, mungkin hanya akan mendapatkan perhatian tidak disengaja, tetapi tidak berlanjut pada pengolahan sistem informasi tersebut. Paham di sini? Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tentang persepsi selektif adalah harapan konsumen. Ketika kalian sudah memberikan informasi tentang sebuah handphone, nyatanya harapan mereka tidak terpenuhi dengan handphone yang kalian berikan informasinya tersebut. Apakah mereka lanjut membeli? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak, atau mungkin bisa jadi membeli, bisa jadi enggak. Jadi, kalau faktor pribadi yang berhubungan dengan harapan konsumen, misal seperti ini, temannya Mas Rijeka tadi kan minta antarkan ke Marina untuk membeli sebuah handphone. Dia ingin mencari spek handphone yang mungkin bisa baterainya bisa bertahan lama, terus memiliki
memiliki kualitas kamera yang bagus, memiliki RAM prosesor yang bagus, memiliki ROM yang besar, tetapi dengan harga yang terjangkau. Nah, pada kenyataannya ketika diberikan informasi, memang harganya terjangkau, memang kameranya jernih, tetapi RAM-nya rendah, prosesornya rendah, dan ROM-nya juga ternyata tidak sama seperti yang diiklankan. ROM-nya sudah termakan sistem dari handphonenya sendiri beberapa gigabyte. Pada akhirnya hanya ada beberapa giga yang tersisa untuk keperluan pribadi. Nah, karena melihat antara ketidaksesuaian informasi yang ada di iklan dengan informasi yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, berarti apakah harapan konsumen tersebut terpenuhi? Tidak. 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 Ketika harapan konsumen tidak terpenuhi, apakah mereka akan membeli produk tersebut? Tidak. Tidak. Jadi, kalau kalian memasarkan suatu produk barang dan jasa, agar kalian bisa memenuhi persepsi selektif yang dilakukan oleh seorang konsumen atau calon konsumen kalian, maka hendaknya bisa memahami kebutuhan apa yang saat itu mereka butuhkan dan harapan mereka terhadap produk atau informasi yang kalian berikan. Next, faktor stimulus, yaitu faktor exposure atau faktor paparan atau faktor yang bisa mempengaruhi tetapi dapat dikontrol oleh pasar. Misal, agar kalian bisa mendapatkan perhatian dan pemahaman konsumen terhadap produk yang kalian pasarkan, maka kalian memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Contoh, ukuran. Semakin besar ukuran stimulus akan semakin menarik perhatian. Warna-warni dalam iklan itu lebih banyak menarik minat konsumen daripada hitam putih. Intensitas, biasanya suara yang lebih keras itu biasanya akan mendapatkan perhatian yang lebih tinggi. Kalau kalian ke Ramayana ya, yang suka salesnya teriak-teriak tuh. Matahari, Bu. Matahari kayaknya Sama enggak. pusat counter HP yang di jalan-jalan. Ya, semakin Ya, mereka keras suaranya, Oppo Kak, Opponya Kak, harganya murah, itu akan semakin mendapatkan perhatian dari konsumen. Kalau kalian memasarkan produk dan jasa tetapi suaranya lemah, Oppo Kak, Opponya Kak, Oppo, apakah akan mendapat perhatian atau mendapatkan intensitas dari konsumen? Tidak. Tapi kalau iPhone itu, Bu, kalau di kantor iPhone itu nggak ada yang memasarkan, malah banyak yang masuk, Bu. Gimana itu, Bu? Karena iPhone atau produk Apple itu sudah memiliki brand image tersendiri. Mereka itu sudah masuk hubungannya emosional dan kognitifnya sudah masuk ke dalam konsumen. Jadi sama seperti kalau dulu Aqua, orang mau minum apapun kan nyebutnya Aqua. Kalau Apple, karena dia sudah memiliki brand image tersendiri, dia sudah punya branding tersendiri di benak konsumen dan secara afeksi dan secara kognisi, maka orang memang nggak ragu untuk membeli iPhone. Karena apa? Karena memang secara kualitasnya bagus, secara harganya mahal, secara prestis atau secara harga diri, kalau kalian memakai handphone merek iPhone, kan kalian akan merasa lebih percaya diri. Itulah tugas kalian ketika kalian menjadi seorang pemasar, bagaimana kalian bisa menempatkan produk kalian ke dalam benak konsumen, kalian bisa menempatkan produk kalian baik secara afeksi dan kognisi, maka tanpa perlu berteriak-teriak, Oppo Kak, Oppo, Vivo Kak, orang-orang akan datang ke counter kalian sendiri. Samsung juga jarang kan salesnya? Karena mereka sudah punya branding tersendiri. Sedangkan biasanya yang teriak-teriak lantang itu mereka saat ini sedang melakukan promosi secara gencar-gencaran karena biasanya produknya memang baru. Jadi mereka perlu untuk memberitahukan kepada orang lain tentang keunggulan dari produknya. Itu. Bisa difahami, Mas Hidayatullah? Bisa, Bu. Terima kasih.
Sama-sama. Faktor stimulus yang selanjutnya yang dapat kita kontrol untuk memasarkan suatu produk adalah posisi dari iklan. Jadi iklan di halaman depan majalah atau di halaman depan media cetak itu lebih bisa dapat dibaca oleh konsumen daripada yang di halaman akhir. Karena mereka lebih bisa mendapat perhatian. Selanjutnya petunjuk. Biasanya kalau kalian membeli suatu produk dan jasa atau produk baru, misalnya makanan, yang kalian lihat dulu adalah Reviewnya. petunjuk penggunaan. Ya kan? Kalau masakan misalnya ada masakan Korea baru. Kalian kan pasti penasaran, ini gimana sih cara masaknya? Direbus atau digoreng sebenarnya. Kalian akan mencari yang namanya petunjuk. Pemberian petunjuk yang jelas akan menarik minat konsumen. Oke? Jadi untuk persepsi selektifnya bisa dipenuhi. Sampai sini dapat dipahami? Agar produk yang kalian pasarkan masuk ke dalam persepsi selektif yang dipilih oleh konsumen, maka harus melakukan hal-hal seperti yang kita bahas barusan. Harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen, harus bisa memenuhi harapan konsumen, secara iklan harus bagus, secara intensitas suara harus lebih keras, dalam pemberian faktor stimulusnya harus jelas. Paham? Tentang materi perhatian? Nah, faktor yang mempengaruhi perhatian konsumen. Jadi, untuk mendapatkan perhatian konsumen, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yaitu, menurut Peter and Olson, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhatian konsumen terhadap informasi pemasaran suatu produk, yaitu satu, keadaan afektif. Peningkatan afektif konsumen dapat mempengaruhi proses perhatian mereka. Jadi rasa emosional, perasaan dari konsumen, hubungan emosionalnya, apabila peningkatan hubungan emosional konsumen itu meningkat, maka dapat mempengaruhi proses perhatian. Keterlibatan. Keterlibatan kemarin bisa difahami? Keterlibatan. Kan kemarin ada pengetahuan dan keterlibatan. Contoh keterlibatan. Kemarin saya kasih contohnya Mas Ahmad Afandi. Lupa? Dari mau membeli mobil keluaran terbaru ya, kalau nggak salah kemarin. Itu Mas Yanuar, boleh juga. Kemarin saya kasih contohnya melalui Mas Ahmad Afandi, yang dari kecil udah suka main PS. Pada akhirnya memiliki hubungan keterlibatan sampai akhirnya dia selalu menunggu informasi tentang PS-PS yang terbaru yang akan dikeluarkan oleh produsen. Jadi ketika mereka sudah memberikan perhatian, ketika mereka sudah menjadi loyal customer, maka level tertingginya adalah konsumen akan melibatkan diri terhadap produk yang kita jual. Salah satu faktor yang mempengaruhi perhatian konsumen itu adanya keterlibatan. Ketika mereka merasa memiliki keterlibatan terhadap suatu produk, maka produk yang akan dipasarkan akan selalu bisa menarik perhatian mereka. Oke, mereka akan selalu mencari tahu yang terbaru PS5 tuh yang terbaru apa aja ya? Bedanya sama PS sebelumnya apa? Itu akan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya keunggulan lingkungan. Rangsangan yang berkaitan dengan strategi pemasaran dapat mempengaruhi perhatian konsumen. Jadi keunggulan lingkungan atau environmental prominence. Kalau misalnya dari lingkungan tempat berjualan atau tempat memasarkan suatu produk, itu bisa menunjang promosi kita, maka kita akan mendapatkan perhatian lebih dari konsumen.
Waktunya kurang 2 menit, jadi kita next dulu aja ya, tinggal dikit. Setelah ini masih ada materi kalian ya? Masih? Ada. Oke. Saya lanjutkan tinggal dikit. Selanjutnya masuk ke dalam proses pemahaman. Ketika konsumen sudah memberikan perhatian, kalau mereka ingin mengolah informasi dan mendapatkan pemahaman, berarti informasi yang mereka perhatikan atau paparan yang kita berikan selain mendapatkan perhatian juga mendapatkan pemahaman dari konsumen. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi pemasar. Para pemasar mencoba memahami perilaku konsumen agar mereka dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Pemahaman atau comprehension merujuk pada proses interpretasi dalam arti konsumen memahami perilaku mereka sebagai aspek lingkungan yang relevan di sekitarnya. Selama proses pemahaman, konsumen membentuk berbagai arti dan bentuk struktur yang mewakili konsep, objek, perilaku, dan peristiwa yang relevan dalam hidup mereka. Yaitu sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah menghubungkan informasi dalam pesan dengan informasi yang disimpan dalam pengalaman atau ingatan masa lalu. Jadi, pemahaman terhadap suatu produk dan jasa, ketika kalian sudah memperhatikan suatu informasi yang dipaparkan oleh pemasar, kalian akan menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman kalian di masa lalu. Misal, kalian sama-sama kan tadi contohnya membeli handphone ya. Sudah pernah pakai handphone Samsung sebelumnya. Ketika kalian mendapatkan informasi tentang Samsung keluaran yang terbaru, setelah kalian memperhatikan produk tersebut, kalian kan akan memahami perbedaan apa saja yang saat ini ada di Samsung merek yang terbaru atau versi yang terbaru dengan Samsung yang sebelumnya. Kalian akan mengolah lagi informasi tersebut. Enggak, kalau roomnya sama-sama 128 giga, yang kemarin juga 128 giga, tetapi nggak cukup untuk memenuhi itu. Kayaknya berarti yang ini juga sama kalau untuk kebutuhan penyimpanan dokumen-dokumen masih kurang kalau roomnya segitu. Ketika kalian sudah mendapatkan informasi yang kalian perhatikan, kalian kan memahami informasi tersebut tuh. Ketika memahami informasi tersebut, kalian akan menghubungkan lagi dengan pengalaman kalian terhadap informasi tersebut dengan pengalaman di masa lalu. Sampai sini paham ya konsepnya pemahaman ya? Jadi setelah memperhatikan produk dan jasa yang dipasarkan, konsumen akan mulai memahami apa saja yang ada dalam produk tersebut, perbedaan dengan produk-produk sebelumnya apa, perbedaan dengan produk-produk lain apa. Paham di sini? Atau masih bingung? Atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tentang pemahaman. Atau sudah cukup dipahami tentang pemahaman? Jadi setelah memperhatikan suatu produk, ketika produk tersebut sudah informasinya sudah cukup jelas, berarti kan kalian paham. Ya kan? Sama kayak kita belajar saat ini, ketika kalian cuma memperhatikan saya mengajar, kan muncul dua tuh, kalian paham atau enggak paham sama yang materi yang saya sampaikan. Kalau kalian paham, berarti kan materinya bisa diterima. Kalau nggak paham, berarti kan materinya nggak bisa diterima. Sama dengan pemasaran produk dan jasa. Kalau informasi yang kalian perhatikan tadi bisa diterima, berarti kalian Paham. terhadap produknya. Kalau informasi yang kalian perhatikan tidak dapat diterima, berarti kalian tidak Tidak paham. memahami. Jadi konsepnya pemahaman
Dari Paham, tadi kan Bu. memperhatikan saya, berarti sudah paham? Nah, Sudah paham. Oke, berarti materinya dapat diterima. Terima dan dipahami. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pemahaman konsumen. Jadi ada 3 faktor atau 3 pengaruh penting dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pemahaman konsumen. 1, pengetahuan dalam ingatan. Kayak tadi, karena pemahaman adalah menghubungkan informasi yang diterima dengan pengalaman di masa lalu, jadi harus memiliki pengetahuan dalam ingatan atau pengetahuan yang kalian ingat-ingat. Kalau kalian pengetahuan dalam ingatannya nggak ada, berarti kalian tidak Paham. paham. Sama kayak materi tadi, ketika saya tanya, kalau kalian lupa, nggak ingat, berarti kan kalian Tidak paham. tidak paham. Ya kan? Ketika saya tanya tadi di pertemuan 4 dan 5, ada yang masih ingat? Lupalah tuh. Berarti tidak paham. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman konsumen. Salah satunya ya sama, pengetahuan dalam ingatan. Kalau kalian ingat kalian pernah pakai produk tersebut, kalian diberikan informasi dengan produk yang sama tetapi dengan versi yang terbaru, kalian akan mudah memahami karena kalian punya pengetahuan atau punya ingatan atau punya pengalaman masa lalu dengan produk yang dipaparkan. Selanjutnya adanya keterlibatan, sama. Dalam proses perhatian, faktor yang mempengaruhi perhatian dan pemahaman konsumen ada faktor keterlibatan. Kayak yang saya berikan contoh, Mas Ahmad Afandi kan dari SMP sampai saat ini suka main PS tuh. Dia sudah melibatkan diri untuk informasi apapun terkait PS. Perkembangan produk PS dia selalu ingin tahu, selalu memperhatikan. Dia pun akan lebih mudah memahami. Memahami apa? Memahami perbedaannya dengan PS-PS sebelumnya, memahami tentang cara pemakaian PS yang saat ini dikeluarkan, memahami kelebihan dari produk yang saat ini dipasarkan. Sama juga ada lingkungan exposure atau lingkungan paparan. Kalau lingkungan kita mendukung untuk informasi tentang produk dan jasa yang akan dipaparkan, maka akan lebih mudah dipahami oleh konsumen. Sampai sini terkait materi perhatian dan pemahaman, apakah masih diperhatikan atau sudah masuk paham? Masih masuk diperhatikan atau sudah masuk pemahaman dari materi kita malam hari ini? Terkait Pemahaman. perhatian dan pemahaman konsumen. Berarti sudah cukup paham? Ya. Oke, kalau sudah cukup paham, berarti apa itu perhatian konsumen dan apa itu pemahaman konsumen? Perhatian konsumen dan apa itu pemahaman konsumen? Apa? Melalui tahap pemberian informasi dari pihak penjual atau pihak pemasar. Setelah diterima akan diolah menjadi perhatian dan menjadi bentuk pemahaman. Kurang lebihnya yang saya catat. Apa perhatian konsumen dan apa pemahaman konsumen? Poin intinya. Perhatian konsumen adalah pengolahan informasi informasi yang diterima dari konsumen. Pihak penjual atau pemasar. Nah, kalau pemahaman
menuju, Pemahaman, menghubungkan, atau kan ibadah pas perhatian tadi Menghubungkan. pengolahan informasi. Informasi Ketika- dengan masa lalu. Nah, contohnya gini, ketika saya memberikan materi kan kalian memperhatikan. Pada saat kalian memperhatikan saya memberikan materi, artinya kalian sedang melakukan proses Perhatian. perhatian, perhatian atau pemaparan, pengolahan informasi. pengolahan informasi. Ketika kalian memperhatikan saya mengajarkan informasi yang saya kasih ke kalian, kan kalian olah tuh. Kalian terima, setelah kalian mengolah informasi tersebut, maka pengolahan dari informasi yang saya berikan akan dihubungkan dengan Pemahaman, pengalaman di masa lalu atau pengetahuan. Maka masuk ke dalam proses pemahaman. Jadi sampai sini paham ya? Tentang perhatian dan pemahaman konsumen bisa dipahami? Bisa? Oke, nanti materinya saya share, tolong dipelajari. Pak Sularnonya sudah ada, jadi sekarang kita absensi dulu. Bisa on cam bentar, kita absensi dulu. Satu. Satu, dua, tiga. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya. Selamat malam, Terima kasih untuk materinya. Malam, Bu.